Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang. Saya Vistaria dan Sakti dari SMP Negeri 3 Warongasem selaku pengamat, dan rekan saya Anis Mardiani dari TK Bakti Kecamatan Tulis selaku coach, dan rekan saya Reti Fiskalisna dari SMP Negeri 4 Bandar. Di sini saya berlaku sebagai coaching. Baik, sebelum coaching dimulai, saya ingin menyampaikan rubrik dalam penilaian percakapan coaching meliputi pra-observasi, kemudian observasi dan pasca percakapan. Baik, Ibu Anis, di sini Ibu berperan sebagai coaching. Jadi kompetensi apa saja yang ingin Anda kembangkan dalam kegiatan kita kali ini? Terima kasih Bu Vista. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3, itu yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana menurut Ibu yang sudah secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya itu Bu, kompetensi secara spesifik saya akan mendengarkan aktif Ibu. Kemudian saat Anda sudah mendengarkan aktif dari kegiatan ini, indikator apa dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan? Nanti saya akan berusaha mendengarkan aktif, karena saya sebagai coach Bu akan berusaha mendengarkan aktif kepada coaching, sehingga saya nanti bisa itu Bu, tahu apa permasalahan coaching Bu ya, dan bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Anis, semoga nanti kegiatan coachingnya bisa berlangsung secara lancar ya. Baik, mari kita akan saksikan kegiatan coaching pada hari ini. Bu Reti, bagaimana Bu Reti kabarnya hari ini Bu Reti? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Anis, alhamdulillah juga sehat. Bu Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Bu Anis, besok itu di sekolah saya kan mau ada kegiatan gelar karya Bu ya, gelar karya tentang P5 itu. Kebetulan di sini saya itu sebagai koordinator proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya. Dari modul yang sudah saya pelajari itu di sini tidak ada Bu, tidak ada proyek apa yang bisa kita tampilkan, karena di situ hanya dibahas tentang jiwa, dan raganya itu hanya tentang pengetahuan tentang makanan sehat semacam itu. Kan saya bingung Bu, sedangkan harus ditampilkan kemarin itu Ibu Wakasek mintanya penampilannya dalam bentuk yang bisa ditampilkan di panggung gembira semacam itu. Makanya saya tuh bingung Bu, aduh ini saya mau tampil apa ya, gitu Bu Anis. Gitu ya Bu ya. Setelah saya mendengarkan Ibu bercerita, apa yang Ibu harapkan dalam pembicaraan kita hari ini Ibu? Ya tentunya saya mengharapkan nanti ketika ada penampilan proyek P5 di sekolah saya itu kami sebagai pengampu itu juga bisa menampilkan anak-anak yang bisa tampil di panggung gembira seperti yang diinginkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, walaupun di modul itu tidak ada. Padahal kan di modul tadi sudah saya bicarakan sama Bu Anis, hanya ada tentang jiwa, terus makanan sehat semacam itu. Tadinya saya mau mikir apa kita mau pameran dalam bentuk makanan sehat saja ya, tapi kok kayaknya itu tadi Ibu Wakasek bilangnya jangan Bu, pokoknya harus tampil dalam bentuk produk yang bisa ditampilkan di panggung gembira semacam itu. Gitu ya Bu Reti ya. Berarti permasalahan Ibu hari ini itu tentang produk untuk proyek jiwa itu Bu ya. Kira-kira Ibu dalam kegiatan ini itu keberhasilan apa Ibu yang Ibu inginkan Ibu?
Ya jelasnya saya ingin bisa tampil Bu ya, bisa tampil seperti untuk proyek yang lain, misalnya kayak di yang Bhinneka itu jelasnya mereka lebih mudah, karena kalau Bhinneka kan paling hanya untuk menciptakan tarian-tarian kreasi saja, itu anak-anak itu sudah tahu. Sedangkan kalau untuk senam, gerakan jiwa dan raganya, jelasnya satu, saya basicnya juga bukan guru senam gitu, bukan guru penjas gitu ya, saya kan guru seni. Sedangkan teman saya ini yang guru penjas itu dia sedang sibuk mengurusi ada apa ya, pembangunan di sekolah kami ada, jadi dia kebetulan sebagai pengurus sarpras. Saya bingung itu, berarti kan saya sebagai koordinator ini mungkin bagaimana saya bisa menciptakan produk itu tanpa bantuan teman saya yang sedang sibuk itu. Iya Bu, setelah mendengarkan Ibu barusan bercerita Bu tentang produk untuk proyek jiwa dan raga itu Bu ya, indikator apa Bu yang ingin Ibu capai? Maksudnya itu dari skala 1 sampai 10 itu indikator berapa Bu, skala berapa Bu yang ingin Ibu capai Bu? Oh, maksudnya mungkin yang baru saya capai mungkin ya. Kalau di sini tuh sepertinya saya masih di posisi 5 Bu, karena saya masih kebingungan apa ya itu produknya. Terus saya juga masih sama sekali belum siap Bu, belum siap apa nanti yang mau saya tampilkan itu Bu. Oh, berarti Ibu masih di skala 5 Bu ya. Terus harapan Ibu kan pengennya Ibu mesti di skala 10 Bu ya. Ya jelasnya. Iya Bu. Terus apa Bu yang ingin Ibu lakukan itu untuk mencapai nilai 9 atau 10 Bu? Jelasnya saya ingin 10 Bu ya, poin 10. Kemarin itu saya ya namanya juga teman itu kan yang ngajar proyek kan tidak hanya satu, kebetulan ada 4. Itu teman saya bilang, Bu bagaimana kalau kita buat itu aja Bu, semacam senam deh. Kita nanti mau buat gerakan senam gitu ceritanya. Untuk kedepannya nanti bagaimana ya, saya akan berkoordinasi dengan teman saya. Pokoknya kita intinya membuat gerakan senam untuk ditampilkan di panggung yang seperti diinginkan oleh dua pasien saya. Oke Bu, berarti Ibu tadi kepingin di skala 10 Bu ya, Ya, tadi yang kelima berarti sampai mencapai untuk skala 10 yang Ibu inginkan Bu ya. Kalau menurut Ibu Bu, tindakan apa yang sebaiknya Ibu lakukan Bu? Yang pertama, karena saya ketua proyek, nanti saya akan mengumpulkan teman saya yang lain, yang jelasnya pengajar lanjut dan raganya proyek tersebut. Kebetulan ada 3 orang yang bisa benar-benar diajak kerjasama itu 2 orang. Yang satunya memang bapak itu sibuk sekali, Pak Sofi itu kebetulan teman saya. Nanti saya akan bicarakan dengan teman saya, ini senamnya seperti apa bentuknya mungkin, terus gerakannya bagaimana, terus bagaimana untuk musiknya dan sebagainya. Saya akan berkoordinasi dengan teman saya tersebut dan kita bisa kerjasama. Iya Bu. Terus Bu, strategi apa Bu yang menurut Ibu yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Tujuan yang Ibu harapkan itu Bu, strateginya Bu? Strateginya kemarin saya sudah lihat di internet ya Bu ya. Karena saya bukan fak saya larinya jelasnya ke internet. Di internet itu ada yang membahas tentang gerakan dasar senam. Karena menurut saya sebelum gerakan yang inti kan anak-anak harus tahu dasar senam dulu. Nah, mungkin nanti saya akan mengajarkan gerakan dasar senam itu. Ya, apa saja gerakan tangan, terus gerakan kaki, mungkin terus kombinasi. Kemarin juga saya sudah sedikit berkoordinasi dengan teman saya yang penjas itu. Oh itu bagus Bu, akhirnya mungkin itu yang akan kita ambil, gerakan senam dasar untuk sebelum ke inti dasar dulu. Iya Bu, hebat Bu ya. Menurut Ibu solusi apa Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu Bu? Di sini kami juga akan berkoordinasi dengan teman saya yang berempat itu, akan membicarakan
tadi sudah kita temukan juga gerakannya berarti gerakan pemanasan. Nah, mungkin untuk musiknya Bu, musiknya itu apa? Nanti jelasnya mungkin disesuaikan dengan yang anak-anak suka zaman sekarang Bu, apa pakai DJ apa bisa biar anak tertarik seperti itu. Iya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Berarti Bu tadi sudah menemukan solusi Bu ya untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan itu apa Bu? Komitmennya jelasnya saya nanti akan tetap merealisasikannya walaupun jelasnya untuk mewujudkan sebuah rencana itu belum tentu kita bisa mencapai sempurna. Saya akan berkomitmen karena saya sebagai ketua proyek, saya akan menggerakkan teman-teman saya Bu. Saya akan bertanggung jawab sampai apa yang kita inginkan dan proyek tersebut tercapai. Oh iya Bu, tetap semangat ya Bu ya. Siapa Bu yang akan membantu untuk melaksanakan komitmen yang Ibu jelaskan tadi itu Bu? Jelasnya karena kami ada 4 orang guru yang lain, berarti ada 3 saya, teman saya, yang lainnya guru olahraga, yang 1 guru bahasa Indonesia, 4 orang. Nanti berempat itu Bu kayak sesama pengajar proyek. Jelasnya nanti juga saya minta bantuan Ibu Wakasek, bagaimana Ibu ini sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan belum? Semacam itu kan, kemarin kan Ibu inginnya biar bisa ditampilkan juga di acara bersama. Oh iya Bu, kira-kira Ibu tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu itu mau dilaksanakan kapan Bu kira-kira Bu? Menurut saya secepatnya Bu ya, karena kan memang biar cepat terkoordinasi. Mungkin minggu depan bisa saya langsung konsultasikan dengan Ibu Wakasek dan kita bisa rapat bersama dengan Ibu Wakasek, dengan teman koordinator yang lain juga, pengajar jiwa dan raga. Oke Bu, nanti berarti Ibu akan melaksanakan itu kira-kira seminggu Bu ya. Semoga nanti dalam waktu 1 minggu ini Ibu berhasil Bu ya. Tetap semangat Bu, yang penting Bu saya tunggu hasilnya dalam minggu depan Bu ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Saya rasa cukup kan. Terus Ibu gimana Bu perasaannya Bu setelah Ibu bercakap-cakap ngobrol panjang lebar dengan saya? Apa yang Ibu rasakan Bu? Jelasnya Bu Anis, sebelum tadi saya ngobrol dengan Bu Anis itu saya ya itu tadi pusing karena di modul kok nggak ada, sedangkan Bu Wakasek itu menginginkan bisa ditampilkan itu hasil proyeknya, produknya itu yang tentunya penampilan, bukan dalam bentuk makanan seperti yang tadinya teman saya dan saya mudahnya kita tuh nggak apa-apa lah, kita belajar makanan kan juga termasuk makanan sehat itu. Jelasnya setelah saya ngobrol dengan Bu Anis itu saya bisa menemukan solusinya Bu, terus juga masalah saya juga terselesaikan. Sebenarnya tadi percakapan kita itu Ibu sudah mempunyai solusi Bu ya, cuman mungkin Ibu masih bingung Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, sekarang Ibu sudah merasa lega Bu. Iya, lega sekali Bu Anis, terima kasih. Oke. Matur nuwun Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anis. Baik Ibu Anis, dari praktik coaching yang tadi Ibu sudah laksanakan, Ibu sudah terapkan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang diinginkan Ibu? Untuk percakapan coaching tadi dengan Ibu Reti, saya sudah mengembangkan, sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Ibu. Jadi Ibu sudah mengembangkan alur tirta, sudah menerapkannya ya. Jadi dari pengamatan saya tadi Ibu itu sudah melakukan dengan sangat baik penerapan alur tirta, sehingga coachnya bisa mengembangkan dirinya dalam tanya jawabnya. Kedepan untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching yang akan datang?
Itu Bu, nanti saya akan mempersiapkan untuk pertanyaan yang berbobot Bu ya, karena Ibu Reti tadi bercerita tentang masalah tentang proyek Bu ya, karena saya kebetulan mengajar di TK, jadi itu Bu ya kurang begitu memahami permasalahan Ibu Reti. Nanti berarti saya akan itu Bu belajar tentang pertanyaan yang berbobot itu Ibu. Terima kasih Ibu Ani sudah memahami kegiatan pada hari ini. Terima kasih Ibu Reti, dan kami akhiri untuk kegiatan kunci pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.